Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif ya. Jadi kita hari ini mau bikin video tentang membongkar rangka si Stylo sama si Genio yang waktu itu kita pernah bongkar. Karena ini kan tahun 2024 nih. Di tahun 2023 kemarin sempat heboh rangka ESAF itu pada karatan dan bisa ngelipat. Nah, tapi di di 23 Oktober 2023 kalau nggak salah ya, Honda akhirnya memberikan garansi 5 tahun untuk rangka tanpa batasan kilometer, untuk mesin 3 tahun atau 36.000 km, dan untuk injeksinya itu 5 tahun atau 60.000 km. Jadi diperpanjang sama Honda gara-gara ada permasalahan rangka yang kemarin sempat ramai dan udah pernah kita bongkar. Nah, tapi sebelumnya kita simak ini dulu. Nah, sebelum kita bongkar rangkanya, ini nih, ada produk terbaru dari CAF, yaitu Nature Charge Antiperspiran Deodoran. Ini dilengkapi dengan teknologi Smart Sync Tech. Ini cocok banget nih buat kalian yang beraktivitas seharian, karena dia bisa mencegah bau badan secara spesifik karena dia bisa mengatasi 3 jenis keringat, mulai dari stress sweat, thermal sweat, hingga movement sweat. Dan dia anti iritasi, serta dia bisa bertahan sampai 72 jam menjaga badan agar nggak bau. Nah, sekarang buat kalian yang udah nggak sabar pengen beli ini, pantengin tanggalnya, tanggal 9 Maret 2024. Dia sudah tersedia di semua all e-commerce yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, langsung aja ke sana. Dan sekarang kita balik lagi bahas rangka ESAF. Oke, nah, cuma sekarang kita mau bongkar si Genio yang kemarin kita bongkar ya. Kita cek ada karatnya apa enggak, kita cari permasalahannya apa, ada silikatnya atau enggak. Videonya kita taruh di bawah kalau kalian belum lihat sebelumnya. Nah, kita akan bongkar lagi. Lihat sekarang kondisinya seperti apa setelah kita bongkar, kita pasang. Dan kita akan bongkar ini juga lalu kita bandingkan ESAF yang keluaran 2024 sama rangka ESAF yang keluaran tahun 2019. Kira-kira seperti apa ya? Nah, buat informasi tambahan, antara Genio sama... Buat informasi tambahan, antara Genio sama Stylo itu sebenarnya dia rangkanya sama-sama pakai ESAF. Cuma bentuk bodinya itu berbeda total. Dan penggunaan mesinnya itu juga berbeda. Yang ini 110, yang ini 160. Dan kalau kita lihat ya, ini motor secara dimensi itu mirip. Jadi coba mendekat sini ya. Lihat nih, ini kalau sampai bagian sininya ya, tebeng depannya ini, tingginya ternyata sama. Dan kita lihat kaki-kakinya ke sini itu sama. Sampai ke belakang juga, ternyata panjang motor ini tuh juga mirip-mirip. Kayaknya karena penggunaan rangka yang sama. Dan mirip juga lagi di bagian sininya tuh, ya. Sampai sini kursinya, terus ada bagian ke bawah, set, memanjang. Jadi secara desain mirip-mirip. Dan kalau kita lihat joknya, decknya itu mirip. Cuma bedanya kalau Stylo itu dibikin lebih lebar. Jadi kayaknya kalau dibuka gitu ya rangkanya, kayaknya kemungkinan ESAF-nya sama persis, cuma beda mounting-mountingnya aja. Dan untuk Stylo itu ada perbedaan di armnya. Kalau di Genio itu armnya cuma sebelah kiri doang. Kalau di Stylo, meskipun dia sama-sama masih pakai satu buah shock breaker di sebelah kiri, dia ada 2 arm. Nah, jadi kalau kita mau buka ban itu mesti copot kanan kirinya. Dan untuk Stylo ini ada yang varian udah ABS dan ada yang belum. Sama untuk yang ABS udah ada rem cakram belakangnya. Kebetulan ini udah ada rem cakram belakangnya. Dan kalau kita lihat dari belakang sini ya, Stylo ini baru bener-bener nyampe, kelihatan spakbornya miring ke arah kiri sini, ya, nggak lurus. Sedangkan si Genio meskipun 2019 ini spakbornya lurus. Apa mungkin ini lurus karena pernah kita bongkar terus dipasangnya rapi ya? Kita nggak tahu juga karena gua completely lupa. Tapi yang kita lihat sekarang ini, yang Stylo ini spakbornya miring, yang itu lurus. Dan kita juga udah bawa alat ya untuk mengukur ketebalan rangkanya. Ya. Plat besinya kira-kira bertambah tebal atau enggak. Oke, let's go. Kita buka sekarang. Ini perasaan belum sampai setahun ya, baru beberapa bulan kita bongkar nih motor. Udah kotor lagi, debuan lagi ya. Padahal kemarin tuh dibersihin, dicuci. Jadi emang kalau motor dipakai harian tuh gitu. Bersihinnya harus kerangka-rangka kalau mau bersih. Ini gue baru tau ya, dia kan punya drain. Kalau misalkan kita ngisi bensin kelebihan. Ternyata aslinya tuh warnanya pink. Kalau yang udah lama, udah kotor,
warnanya kelihatannya kuning. Padahal aslinya warna pink. Ini aslinya sama nih. Ya, sama-sama di sini nih. Cuma satu warnanya pink, satunya warnanya udah begitu. Ya namanya juga barang dipakai ya. Nah, udah bisa kebuka ya. Ya, ini udah kebongkar sebagian karena ternyata untuk ngebongkar motor ini lebih susah dibandingkan dengan yang Genio. Ditambah baru kan bapaknya katanya belum pernah ngebongkar Honda Stylo, tapi alhamdulillah nggak ada yang patah, semuanya aman. Nah, kalau kita lihat dari dekat di sini coba ya, mendekat. Ini rangkanya mirip ya, tapi masih ada banyak yang berbeda dibandingkan dengan Genio kalau kita lihat. Kayak misalkan mounting-mounting di bagian sini, di bagian sininya. Bahkan yang paling kelihatan itu engine mountingnya juga beda. Yang ini engine mountingnya itu ada ketiga karet ya. Mulai dari yang sini nih, bagian neken. Di sini juga ada bagian neken lagi ya. Oh, ini tuh engine mountingnya dia bisa gerak loh. Jadi bisa neken ke sini, bisa neken ke sini nih dia nih. Kayak 3 biji bisa goyang-goyang gini ya. Tapi yang jadi tumpuannya tuh di bagian sini nih. Jadi dia dibikin fleksibel biar bisa meredam getaran ya. Makanya pas kita nyalain juga mesinnya itu lebih halus dibandingkan dengan punya Genio. Dan engine mounting kayak gini juga bisa membuat peredaman kejutnya lebih bagus dibandingkan dengan si Genio ya. Nah, terus sama kita lihat yang gue bilang kemarin di video sebelumnya ya. Kualitas dari castingnya ini itu emang agak sedikit kurang rapi ya. Jadi kayak keluar-keluar gitu nih. Terutama di bagian sambungan di sininya, bekas sisa castingnya, di bagian bawahnya juga. Tapi di sini makin kelihatan, sama di sini ada sisa plastik apa nih? Sisa plastik dan ada kotoran kayak bukan ya, ini kayak ada serpian logam. Gue pikir kotoran, ternyata serpian logam sedikit ya, kayaknya sisa pabrikannya deh. Tapi so far di bagian sini rapi ya, gue suka sama mesin 160 nya, dia halus, tenaganya kenceng. Sama kalau kita lihat lebih detail, dia tetap ada yang namanya silikatnya. Jadi di antara sambungan-sambungan sini itu udah kelihatan ada kuning-kuningnya. Dimana abis dilas itu kan dia keluar tuh silikatnya tuh. Nah ini harusnya dibersihin. Tapi ternyata masih kelihatan. Cuma ini lebih baik dibandingkan dengan Genio. Terus kita ke bagian depan sini. Oke, di sini nih. Nah ini nih sambungannya ini kelihatan banget silikatnya ya di bagian sini ya. Tuh, masih ada kuning-kuning kemasannya. Ya. Pokoknya di bagian sambungan-sambungan itu silikatnya tuh masih kelihatan. Sampai ke sini-sini tuh juga masih kelihatan. Terus untuk sambungan-sambungan kayak ini itu dikasih plastik, bagus ya biar nggak kena air. Dan kita lihat bagian dek bawahnya. Karena ini penting nih. Kemarin gue bilang di Genio itu dek bawahnya itu dia nyimpan lumpur. Dan ini baru dipakai sebentar aja udah kelihatan lumpurnya di bagian sini ya. Coba mendekat kameranya ya. Tuh lihat ada banyak lumpurnya, udah ada pasir-pasir di sini ada lubang tapi kecil sekali. Jadi ini lumpur bakalan ngendap dan bisa membuat ini kucing ngapain? Jadi lumpurnya tuh bisa mengendap dan ngebuat ya jadi gampang oksidasi besinya ya. Dan di Stylo ya, dia posisinya begini ya. Ternyata kurang lebih sami mawon ya. Jadi lubangnya juga masih kecil nih, cuma ada di sini drainnya kecil sekali. Di sebelah kanan sini nggak ada. Oh di sini ada nih, di sisi sini ada drain 2 biji ya. Jadi lubangnya bertambah 1, 2, 3, tapi yang bagian sini nggak ada. Sampai sini ini drainnya di bagian sini lagi ada. Terus di sini ada lubang besar, sama di sebelah sini ada drain juga nih. Jadi di sini ada, di sini ada, di sini ada. Cuma di bagian sininya kosong ya. Dan ini udah mulai kelihatan ada debu-debunya di sini karena pemakaian. Cuma tadi bapaknya bilang katanya plastiknya makin tipis ya. Ya bener sih, ini plastiknya lebih tipis dibandingkan dengan. Nah ini di tekuk gini ini masih ada kerasnya nih. Kalau yang ini kayaknya lebih gampang ditekuk ya. Dan tadi bapaknya bilang juga yang bongkar, awas hati-hati. Ini bodinya ya, dia juga lebih tipis dibandingkan dengan punyanya Genio ya. Jadi ya lebih gampang ngeplek-ngeplek. Kita bawa dulu ya. Oh iya benar sih, ini punya Genio. Kelihatan deh, lebih ringkih. Yang ini lebih keras.
suaranya beda, tapi kita akan ukur pakai ini nih. Hah. Ini kurang lebih sekitar 3 mili ketebalan bodinya ya. Di sini nih, kelihatan nggak 3 mili. Ini kita lihat yang angka nolnya, ini milimeter, yang atasnya inci. Nah, ini 3 milimeter. Yang ini bar dikit. Sama aja, cuma 0, sebenarnya sama aja, cuma kalau yang tadi tuh 3 milinya itu agak turun sedikit, yang ini agak lebih dikit nih kalau dilihat. Jadi bedanya itu paling cuma 0, sekian mili ya. Lebih tebel sedikit si Genio ini. Cuma dari bahan yang ini lebih lentur, lebih fleksibel. Jadi kalau bahan lebih fleksibel, kalau misalnya ketekuk itu lebih gampang patah sebenarnya ya. Secara kekuatan justru bagus yang fleksibel. Nah, bagian bawahnya sini kita cek. Oke. Dek bawahnya itu ini sekitar 2,5 mili ya. Sekitar 2,5 mili. Sekarang kita cek stylo. Nih, lebih tipis. Bener. Ya, sekitar 2 mili. Nggak jauh beda sih. Tapi emang bener, stylo ini ternyata lebih tipis dibandingkan dengan punya Genio ya. Jadi kita masih butuh waktu buat kebongkar ya. Udah copot tuh sasisnya tuh. Terus kita lihat dari deket lagi ya. Ini ada klaksonnya, ada modul ABS-nya kecil ya, karena dia cuma single channel, jadi cuma buat depan doang. Nggak ada yang buat belakang. Sama ini, ecunya ditaruh di bagian sini sama dia. Jadi sebenarnya kita mau bikin video tuh dari tadi pagi gitu kan. Cuma gara-gara hujan terus-menerus dan sekarang baru lumayan agak reda ya. Nah ini kita mau remind lagi kemarin waktu kita ngebongkar sasis si Genio ini ya. Kondisinya kurang lebih masih sama ya. Cuman karena ini motor udah lama atau mungkin masih yang generasi pertama, ini silikatnya lebih banyak dibandingkan dengan si stylo ya. Tuh lihat ya, kerasa banget ya di sini ya. Kelihatan di sini, tapi ini bukan karat, ini silikatnya. Oke, yang ada karat itu di bagian bawah kemarin yang kita lihat. Kan, kita tolong dong. Gimana caranya nih kita angkat? Soalnya kemarin kan kita lepas semua. Oke, ya. Nah, kemarin yang ada karatnya itu di bagian sini. Nah ini karatnya masih sama ya. Cuma udah mulai ada bibit karat baru di bagian sini nih. Tuh, lihat deh, lihat gak? Bibit karat baru nih kayaknya kemarin tuh nggak ada deh. Makin kelihatan, yang ini kan udah kita gosok nih. Ini udah digosok, ini udah digosok, yang di sini juga udah digosok. Ini karat, ya kan berkarat sampai sini. Ini juga ini karatnya bukan silikat ya. Nah, ini ada bibit karat barunya sih. Di sini juga nih. Soalnya karat kemarin tuh kita gosok semua dan bener-bener generasi kemasan ini. Oke, kita turunin yuk pelan-pelan. Jadi kondisinya kurang lebih seperti itu. Wah, yang di sana lebih susah sepertinya untuk membukanya. Nah, sekarang ini kan, ayo lagi kan. Ini lebih berat loh, ini 160. Kan, lebih berat kan. Nah, lanjut juga. Nah ini bisa kita lihat bagian bawahnya. Pak, minta tolong. Takutnya nggak kuat kalau satu orang. Ini lebih berat soalnya. Oke, ya. Di bagian sini, bentar kita ambil lap dulu. Oke. Ini cuma silikat ya, jadi ada beberapa silikat di bagian sininya ya, kuning-kuning. Dan kuningnya lebih terang nih. Bukan, kalau karat kan lebih agak gelap gitu ya. Ini kuningnya, silikatnya lebih terang dibandingkan dengan model yang lawas ya. Dan modelnya sama aja tuh ya, lihat ya, ada silikat-silikatnya di sini ya. Oke, kita coba iseng lihat dalamnya. Tadi kita mau cari kayak semacam USG gitu, cuma di Klaten gue nyari bengkel yang punya nggak ada ya. Tapi kalau dilihat dari sini nih, dari bolongan sini, harusnya sih bagus-bagus aja ya, mengkilap. Masih belum ada tanda-tanda ada karat di dalam sih, so far. Oke, sekarang kita mau ukur seberapa tebal rangkanya ya. Turunin dulu aja Pak, nggak apa-apa.
Kita mulai dari Genio dulu ya. Coba kita ketok-ketok dulu. Ini tas macam apa ini pakai suara ya? Lebih kaleng yang ini loh. Yang ini suara lebih keras ya. Ini bagian sini lebih suaranya lebih kecil. Tapi yang ininya lebih kencang nih. Oke, kita mulai dari ini nih, dari sini aja nih. Ini kan ada dua besi ya, dua plat besi, yang satu dibentuk gini, satu dibikin lurus ya. Ditempel ya. Nah, kita mulai dari yang dua besi ini ditempel. Oke. Ya, kita dapat ini 2 mm lebih dikit ya. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Ini kan rangkanya kurang lebih mirip ya, mirip banget malah. Cuma yang ininya bagian sini beda nih. Kalau yang sana kan ininya nggak bulat, ini kayak kotak, sininya memanjang sama. Oke, bagian sini kita cek. Iya nih, kalau yang ini 2 mm. Bentar. Kita pentinginnya tadi pas di itu kesenggol, buka dikit. Ini 2 mm pas, nggak ada lebihannya. Jadi untuk bagian sininya kayaknya lebih tebal sedikit sekali. Nggak nyampe 2,5 mm. Oke, terus kita ke bagian sini nih. Pertama mulai yang dari sini dulu ya. Ini masih sama dua lempeng besi yang disatuin. Oke. Tekan, sini kencengin. Yang kita dapatkan adalah ini 3 mili kurang dikit ya di bagian sini ya. Oke, 3 mili kurang sedikit. Terus bagian sini nih, ini satu lempeng nih ya, nggak dua. Tentunya kalau satu lempeng lebih tipis pastinya. Kita lepas dulu. Oke. Yang ini sekitar 1,5 mm ya, hampir 2 mm. Tapi masih di bawah. Nah, kita coba ke bagian sininya, harusnya sama nih. Oke. Ini 1,5 mm. Pas ya. Oke. Kurang lebih segitu. Ya. Oke. Terima kasih. Yuk, sekarang kita angkat yang ini. Oke. Tadi kita yang sini dulu ya. Tadi yang sini berapa? Viv, inget ya? 3 ya. Oke. Di sini kita dapat 3 mm pas. 3 mm pas ya. 3 kurang dikit. Yang tadi di sana 3 kurang dikit ya. Jadi emang agak dibikin lebih tebal di bagian situ. Terus bagian yang satu lapis ini kira-kira berapa ya? Tadi kan 1,5 mili. Iya, sama 1,5 mm ya. Sini juga sama kah? Iya, 1,5 mm ya. Tapi ini lebih ke arah ke 2 mm ya, bagian sini. Jadi kurang lebih sih kalau kita lihat dari ketebalannya kurang lebih sama aja ya. Rangkanya nggak jauh beda dibandingkan dengan yang lama. Cuma untuk yang di bagian-bagian sini ini kayaknya lebih tebal sedikit saja. Dan untuk silikatnya juga masih ada. Ya, taruh lagi aja. Dan untuk silikatnya juga masih ada. Cuma untuk yang stylo ini yang bisa kita apresiasi dia punya engine mounting yang lebih bagus dibandingkan dengan Genio. Kalau dari ketebalan mungkin bedanya tipis-tipis sekali ya. Tapi semoga dari segi bahan, penggunaan besinya,
Dan pelapis anti karatnya lebih bagus dibandingkan dengan model yang lama. Karena tadi gue lihat deh, Genio sama Stylo itu kan dia beda garansi rangka ya. Yang Stylo ini dan ESAF di atas 2024 ya, per 25 Oktober 2023, itu kan semuanya sudah 5 tahun tuh garansi rangkanya dan tidak ada batasan kilometer. Harusnya secara fabrikasi dia udah dibikin lebih bagus. Nah, cuma ada banyak hal yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata, apalagi dengan ukuran kayak gini kan. Kayak misalkan komposisi bahan, weldingnya. Kalau welding sih kelihatan ya, kelihatannya sama aja. Dan yang ketiga itu pelapis anti karatnya. Ini kan hitam-hitam ini catnya anti karat nih. Oh ini bloknya aja. Nah gitu. Yuk. Oke. Mau lihat bagian ininya sih. Rapi ya. Ini nggak ada. Jadi kalau kemarin udah lihat video Honda Stylo-nya datang, itu di bagian bawahnya itu ada banyak urat-uratnya gitu loh. Tapi bukan retak ke dalam, dia justru malah keluar. Artinya castingnya udah kebanyakan dipakai, terus jadi udah nggak rapi. Ini apa nih? Ada yang copot. Oh ini sealant-nya, karet seal-nya copot, nggak apa. Ini rapi sih. Ini kita bedain samanya punya. Ya, angkat. Ini sambil gue pegangin. Nah ini ambil ini kan. Enggak kotor kan. Ini lebih berat nih kan. Yuk. Nah. Coba nih lihat nih. Ini yang gue bilang nih ya, banyak kayak retak-retak luar gitu ya. Sama ini kayak udah pernah kena gores nih. Kayak udah pernah kepentok. Tapi emang bawaannya kayak gini sih, belum kita apa-apain ya. Oh iya ini bawaannya nih, belum kita apa-apain udah kayak gini. Jadi emang secara kualitas castingnya itu masih bagusan yang Genio ya, yang Stylo ini ya. Tuh lihat tuh sebelah kiri kanannya bluber, tapi bukan retak ke dalam ya. Ini justru malah keluar. Artinya si castingannya yang udah nggak begitu bagus. Nih sampai ke sini nih ya, lihat ya. Tuh. Nggak terlalu rapi ya. Tapi oke lah, itu nggak berpengaruh ke performance sih, cuma estetiknya aja kurang bagus. Jadi secara performa harusnya nggak ada masalah. Oke, jadi kita udah bongkar nih ya Honda Stylo yang 2024 dan Honda Genio yang kemarin kita bongkar ya. Jadi setelah kita lihat ya, ternyata dengan garansi tambahan 5 tahun, rangkanya itu masih sama. Cuma bedanya mounting-mountingnya aja dan ketebalannya bertambah sedikit saja. Terus yang kedua, silikatnya yang ada di Genio itu ternyata masih ada di sini, cuma nggak heboh-heboh amat. Nggak sebanyak yang versi si Genio. Dan yang ketiga, drain buat ngebuang air ya di dek bawahnya. Di Stylo lebih banyak sedikit, tapi menurut gue masih kurang banyak sih. Dan terakhir ya, sebenarnya kita nggak bisa menilai apakah ini bakalan tahan 5 tahun dan kawan-kawannya cuma dari kasat mata aja. Kita mesti potong, kita bawa ke lab secara metalurgi apakah ini sama gitu kan bahannya. Dan yang kedua ya, ini pelapisnya juga mesti kita cek. Dia pakai pelapisnya anti karatnya apa. Cat hitamnya ini sama yang kiri yang kanan itu kan kalau secara kasat mata sama ya. Tapi kalau misalnya kita bawa lab mungkin dia berbeda. Vendornya apakah berbeda. Cuma si Honda ini nggak ngasih penjelasan apa yang berbeda dibandingkan dengan yang belum dapat rangka garansi 5 tahun. Tapi so far kalau secara kasat mata kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Dan dari segi mesin juga bisa kelihatan mesinnya Genio ini yang generasi-generasi awal itu castingnya lebih bagus ya. Nggak ada yang bleber-bleber. Dan yang Stylo ini castingnya itu nggak sebagus versi yang lama. Terus secara body, ternyata surprisingly bodinya Genio itu lebih tebal. Tapi si Stylo ini bodinya lebih elastis. Jadi kalau misalkan jatuh gitu ya, dia kayak motor itu ya, motor trail itu kan juga bodinya kan gampang gerak, gampang goyang. Itu tujuannya salah satunya biar gak gampang pecah atau patah. Nah di Stylo ini karena tipis ya jadi lebih gampang goyang, jadi lebih fleksibel harusnya. Ya wes itu aja vlog kita kali ini ya. Tujuan dari vlog ini adalah buat edukasi, bukan untuk menjelek-jelekan produk atau brand gitu ya. Jadi kita dari tadi berusaha senetral mungkin, sehati-hati mungkin, jangan sampai saya disomasi gara-gara video ini ya. Ya udah, gimana menurut kalian rangka ESAF 2024 terbaru? Coba komen di bawah seperti apa. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Susah juga keluarnya. Nah.